Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan servisan online LO0603BE. Waduh, ada logo buah apel ya. Ya, ini adalah HP dari iPhone. Kita coba lihat LO0603BE, mereknya iPhone, tipenya iPhone X. Jenis kerusakannya mati total. Keterangannya saat di charger tidak bisa hidup, padahal sudah ganti baterai dan LCD masih tetap nggak ada respon. Dan ada hangat di bagian mesin dekat soket kamera setelah 10 menit dicas. Jadi kondisinya mati total. Oh ya, sebenarnya ini satu orang mengirim 2 unit. Ini dia, kode pengirimannya sama ya, LO0603BE. Ini juga iPhone. Saya akan coba cek yang iPhone X terlebih dahulu. Jadi ini HP-nya mati total, sudah ganti baterai dan LCD, tapi tetap nggak ada respon. Kemudian ini kemarin juga saya cek LCD-nya ternyata pecah ya. Ini kalau di kamera nggak kelihatan pecah, tapi kalau dilihat langsung itu kelihatan pecah bagian dalam. Sehingga sebelum saya perbaiki, kemarin saya sempat konfirmasi dulu ke pemiliknya bahwa masuk LCD keadaan pecah. Coba kita cek. Ini dia LO0603, paket sudah kami terima. Kemudian saya konfirmasi untuk iPhone X, indikasi LCD pecah bagian dalam, dan usernya membalas, iya bang pecah, itu karena jatuh satu kali sama pas tes kemarin, itu LCD baru bang. Waduh, ternyata LCD baru tapi dicoba pecah juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba upayakan perbaikan. Seperti apa sih kondisinya? Baiklah, di sini saya akan mulai dengan melakukan pengecasan terhadap unitnya. Kita hubungkan ke pengecasan yang USB nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Coba kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 0,5 ampere ya, tapi HP-nya tidak ada respon apapun. Kita hubungkan sekali lagi ya, dia ada konsumsi arus 0,5, tapi HP-nya tidak mau menyala. 0,5 bukan konsumsi arus yang normal ya. Konsumsi arus normal itu di atas 1 ampere, sekitar 1,5 ampere. Langsung saja kita akan bongkar ini unitnya. Kalau kita perhatikan ini baut bawahnya udah kosong ya. Harusnya iPhone X di bawah ini ada bautnya, tapi ini udah kosong. Ini kita akan angkat LCD dari bagian bawah. Kita angkat seperti ini. Ini dia, unitnya sudah terbuka. Cukup mudah membukanya karena ini bekas dibongkar ya. Kalau masih bawaan, masih ada lem pabriknya, itu biasanya lebih susah. Tapi ini sudah cukup mudah untuk dilakukan pembongkaran. Langkah pertama, kita akan lepas konektor pada LCD. Ini baterainya juga, oh iya, ini baterai baru juga sepertinya. Jadi ada baterai baru, ada LCD baru. Bautnya kita simpan menggunakan plastik kecil seperti ini ya. Kita pisah ya, karena bautnya ukurannya itu panjang pendeknya beda-beda. Maka kita harus sangat hati-hati ya. Ini adalah baut penutup LCD ya, penutup konektor LCD. Ini kita simpan. Kita akan fokus pada mesinnya. Kita lihat menggunakan mikroskop. Kondisi mesinnya seperti ini, tampak masih cukup bagus ya. Ini konektor baterainya sudah kita lepas. Kita akan carikan konektor baterai dari kabel boot iPhone ya, kita udah punya. Ini dia, kita punya kabel boot iPhone dari Sunshine. Kita akan lepas ini kabel boot dari Androidnya. Kita singkirkan dulu. Ini untuk Android ya, kita singkirkan dulu. Ini dia, kabel boot dari iPhone sudah siap. Akan kita cari iPhone X. Mana ini iPhone X? Ini dia ya. Kita akan coba hubungkan ke power supply. Seperti apa konsumsi arusnya. Dia langsung mati. Coba kita balik terlebih dahulu. Dia langsung mati juga. Ini kita lepas baterainya ya. Sepertinya indikasi iPhone-nya konslet atau mesinnya konslet ya. Coba kita hubungkan lagi. Dan ya, benar sekali, mesinnya mengalami konslet pada jalur baterai. Tadi saat saya hubungkan ke power supply-nya langsung protect ya. Artinya ada konslet pada jalur baterai. Sehingga saya akan melakukan pengangkatan terhadap mesinnya ini. Saya akan cari tahu di mana letak konsletnya. Oh, ternyata iPhone X mesinnya sudah tumpuk ya. Mohon maaf, saya baru pernah mengerjakan. Mesinnya, layarnya ditumpuk seperti ini. Aduh, ini sepertinya membongkarnya agak susah ya, harus kita pelajari dulu. Ini ada baut kamera, baut mainboard. Sebelum kita coba angkat mesin, saya akan coba gunakan thermal kamera ya, karena ada indikasi konslet. Barangkali bisa terlihat dari thermal kamera. Kita siapkan ini thermal kamera dari FLIR One. Ya, ini dia thermal kameranya sudah siap. Ini power supply-nya kita setting voltasenya, kita turunkan dulu. Kemudian kita hubungkan. Mesin ke power supply sudah terhubung seperti ini. Kemudian kita perlahan naikkan voltasenya. Ya, benar sekali, ampernya naik. Kita naikkan lagi. Kita jaga voltasenya jangan sampai
mati. Oh, ini terlihat panas ya. Di area mana? Di area sini. Wih, sepertinya mesin bagian atas ini apa ya? Sudah kita tunjuk dengan jari ya. Ini kelihatan area yang panas. Akan coba kita lihat menggunakan mikroskop. Tadi area sekitar sini ya. Di sini tadi terlihat panas dari thermal kamera. Coba kita akan angkat ini beberapa konektor. Ini dia komponennya sudah pada terlihat ya. Tadi yang panas area sekitar sini. Saya berharap ada sebuah kapasitor yang konslet ya di layar mesin atas. Coba saya akan sedikit bersihkan lemnya, apakah bisa ini tanpa mengangkat mesin. Oh, sepertinya bisa ya, pelan-pelan. Setelah kita bersihkan, sepertinya bukan komponen di layar atas ya. Tadi saat kita cek menggunakan thermal kamera, itu yang panas area mana ya, kapasitor sebelah sini ya. Tapi nggak kelihatan kapasitor yang mana, makanya saya akan lakukan pengukuran. Coba barangkali terlihat ada kapasitor yang panas. Berarti kemungkinan konsletnya bukan dari mesin bagian atas ya, tapi mesin bagian bawah. Oke, langsung saja kita lanjutkan dengan pembongkaran mesin. Tadinya saya sudah cukup senang ya. Saya pikir dari mesin bagian atas tanpa perlu membongkar mesin bagian bawah. Ternyata mesin bagian atas tidak ditemukan konslet. Alhamdulillah ya, ini mesinnya sudah berhasil saya angkat. Agak lama hanya untuk mengangkat mesin. Ini adalah kondisi mesin dari iPhone X. Seperti ini ya. Tadi kita dapati ada area konslet di sekitaran sini, tapi sepertinya dari mesin bagian dalam. Sehingga akan kita lakukan pembongkaran mesin. Ini kita siapkan. Ini adalah preheater dari mekanik ya. Ini mereknya IT3 Pro. Kita akan gunakan alat ini untuk membelah mesin iPhone X ini ya. Kita posisikan seperti ini ya. Dan kita nyalakan. Tombolnya ada di mana? Dari sini. Panasnya kita gunakan panas 200 saja cukup ya. Kita tunggu sebentar. Nanti kalau suhunya sudah sampai 200, kita akan angkat mesin iPhone X ini. Ini dia kondisi mesinnya sudah berhasil kita angkat ya. Sudah kita belah maksud saya. Ini akan coba kita kipasi dulu. Ini alat preheaternya kita singkirkan terlebih dahulu ya. Kita akan fokus pada mesin yang sudah berhasil kita belah menjadi dua seperti ini. Ini dia kondisi mesinnya ya. Wah, ini bekas servis apa ya? Pernah dibelah sepertinya apa? Belum, saya nggak begitu paham. Tapi sepertinya belum ya. Oke, kita akan fokus di mesin layar bagian atas. Ini akan kita coba hubungkan ke power supply lagi. Apakah dia masih konslet? Ini hanya mesin bagian atas ya. Tanpa mesin bagian bawah. Dia masih tetap konslet ya. Akan kita cari tahu penyebab konsletnya. Ini kan kita hubungkan power supply seperti ini ya. Kita balik mesinnya seperti ini. Tadi kita dapati area sekitar kapasitor ini ya, atau di baliknya di sini. Coba kita siapkan kembali thermal kameranya. Ya, ini jelas sekali terlihat ya. Kita nyalakan thermal kamera. Wow, apa ini yang konslet? Yang panas sebuah IC. Waduh, IC apa ini yang panas ya? Kita belum tahu. Tadi yang panas adalah komponen IC ini, SN. Coba kita cari tahu ini IC apa sebenarnya. Di sini nggak ada identitasnya ya, ini IC apa ya? Jujur saya sendiri tidak tahu. Tadi kita lihat yang panas adalah komponen IC ini. Kita lihat ini mesinnya. Sebelum saya angkat IC ini, coba saya lakukan pengukuran terhadap kapasitor di area sekitarnya ya. Kita ukur, ini ada kapasitor 0,0, 0,0. Ternyata kapasitor di sebelahnya ini konslet. Kita ukur lagi, ini juga konslet. Wow, ini 3 kapasitor, 1, 2, 3 konslet semua ya. Kita coba ukur yang ini juga, ini konslet juga. Oh, ini ada 5 kapasitor konslet semuanya. Benar sekali, 1, 2, 3, 4, 5 ini konslet. Ini yang ini konslet, oh, kalau yang ini tidak ya. 1, 2, 3, 4, 5 konslet semuanya. Jadi kalau di skema
kapasitor ini ya, 1 2 3 4 5. Ini konslet semua. Kita akan coba buka bitmap. Ini dia bitmapnya sudah terbuka. Kita temukan tadi ada 5 kapasitor. Oh, ini satu jalur ya. Nah, ini jalur apa ini? Konslet semuanya. Entahlah, saya sendiri tidak tahu ya ini jalur apa, tapi satu jalur konslet semuanya. Akan saya lakukan suntik tegangan di sini. PP VDD BOS. Entahlah, jujur saya masih asing dengan istilah seperti itu ya. PP VDD BOS. Yang kita tahu jalur tersebut konslet, saya akan melakukan suntik tegangan. Ini satu jalur ya, 1 2 3 4. Ini satu jalur. Saya akan kasih kawat jumper di sini. Sudah terhubung seperti ini ya. Saya jumper seperti ini, sepertinya tidak ada masalah. Kemudian saya akan lakukan suntik tegangan pada jalur tersebut. Karena kita tidak tahu tegangan berapa yang dilalui jalur tersebut, makanya saya cari aman, saya coba suntik tegangan di 1,2 volt terlebih dahulu. Hasilnya seperti apa? Kita kembali siapkan thermal kamera untuk mencari tahu komponen mana yang panas saat kita lakukan suntik tegangan. Ini dia, kita lakukan suntik tegangan, kita nyalakan power supply, dan ada sebuah komponen konslet, sepertinya kapasitor. Wih, ini dia, kita lihat, aduh. Ya, sepertinya kita menemukan sebuah kapasitor konslet. Coba kita lihat menggunakan mikroskop ya. Tadi sudah terlihat dengan thermal kamera. Berdasarkan thermal kamera, saya curiga dengan kapasitor yang ini ya. Tadi terlihat seperti panas. Oke, supaya lebih jelas, saya kasih rosin. Baik, sudah saya taburkan rosin, saatnya kita perhatikan bersama apakah benar tadi saya curiga dengan kapasitor yang ini ya. Sekarang saya coba nyalakan power supply, benar sekali ya, terlihat panas kapasitornya. Alhamdulillah sudah kita temukan ada kapasitor yang konslet. Ini akan kita lepas dulu solderannya. Udah, seperti ini. Kemudian kita akan lepas kapasitornya. Ini akan kita buang menggunakan pisau. Ini ya, kapasitornya sudah kita lepas. Saya akan kembali lakukan pengukuran di jalur yang tadinya konslet, apakah masih konslet atau tidak setelah kita lepas kapasitor. Dan ternyata sudah ada hambatan 0,3 ya. Tadi kan jalur ini konslet 0,0, sekarang sudah 0,3. Coba kita ukur lagi, ini agak susah. Ya, kita lihat sudah ada hambatan 0,3 ya. Ini artinya sudah bagus ya. Fix, kita menemukan penyebab konsletnya ke sebuah kapasitor. Sudah kita lepas, saya akan kembali hubungkan ke power supply, apakah dia masih konslet atau tidak. Kita hubungkan mesin ke power supply. Dan ya, dia sudah tidak konslet lagi ya, mesinnya sudah aman. Gimana nih kita tekan tombol powernya? Kita jujur belum tahu bagaimana cara menekan tombol power, hanya mesin atas. Kita akan cek bagian power key. Power key-nya ada di sebelah mana? Ini dia. Waduh, di mesin ini nggak ada ya. Di mesin atas nggak ada tombol power key-nya. Waduh, kita nggak bisa menekan tombol power key ya. Mungkin saya yang belum bisa atau memang nggak ada jalur untuk menekan tombol power untuk melihat konsumsi arusnya. Oke, percaya diri saja bahwa semoga mesinnya sudah normal setelah kita membuang kapasitor yang konslet. Langkah berikutnya adalah kita akan satukan kembali ini mesinnya. Ini dia. Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Ini kita gunakan solder dan solder wick ya. Kita akan ratakan. Ini dia, mesin bawah sudah kita rapikan sisa timahnya ya. Mesin atas maksud saya. Kita lanjutkan, ini mesin bawahnya juga kita rapikan. Ini dia, bekas timahnya sudah berhasil kita ratakan. Berikutnya kita akan bersihkan menggunakan cotton bed dan cairan isopropil ya. Kita bersihkan perlahan ini. Ini dia, mesin atas dan mesin bawahnya sudah kita bersihkan ya. Langkah berikutnya kita lakukan pencetakan. Cara cetaknya seperti apa? Konten, ini belajar ya, bukan menggurui atau mengajarkan, tapi ini saya sedang belajar, saya buat konten. Ini dia, kita punya cetakan iPhone X. Mesinnya kita letakkan di atas preheater seperti ini, kemudian cetakannya kita letakkan di atasnya, dan kita kasih timah pasta nanti ya. Oke, kita siapkan timah pastanya khusus. Ini dia, ini saya gunakan timah pasta low temperatur ya, beda dengan timah yang saya gunakan untuk melakukan pencetakan IC. Ini timah khusus untuk menyatukan mesin iPhone ya. Ini dia ya, kita sudah memberikan timah pasta di atas mesin ya, menggunakan cetakan. Aduh, di sini saya kurang yakin ya, sepertinya harus 2 kali pencetakan ini terlalu banyak timah di sini. Kita bantu blower supaya lebih cepat juga. Benar sekali ya. Pertama kali saya melakukan pencetakan gagal ya. Ini tadi di sini terlalu banyak timah yang bergandengan. Oke, kita matikan dulu ini preheaternya. Kita akan ulangi pencetakannya dari awal ya. Ya beginilah namanya masih belajar ya. Kita angkat lagi mesinnya. Kemudian kita bersihkan lagi timah pastanya dari awal. Ini di sini terlalu banyak.
Saya akan kembali letakkan mesinnya pada cetakan seperti ini ya, dan ini plat cetakannya juga kita letakkan di atasnya. Kita akan kembali lakukan penambahan timah, tapi kali ini saya akan lakukan dengan lebih hati-hati lagi ya. Ini dia ya penampakannya. Ini sudah siap untuk kita satukan dengan mesin atas. Kita pasangkan mesin atasnya, ini harus hati-hati, kita cek dulu apakah benar-benar bersih. Seperti ini kita nyalakan preheaternya, kita presisikan ya. Kita tunggu sampai mesinnya menyatu ya, agak susah ini. Kita bantu blower supaya lebih cepat. Ini proses penyatuan mesinnya sudah selesai ya. Kita dinginkan dulu menggunakan kipas. Ini dia mesinnya sudah berhasil kita satukan ya. Tidak tahu ini sudah bagus atau belum ya. Kita cek dulu. Ini sudah tidak konslet ya saat kita hubungan ke power supply. Coba kita pasangkan saja ini perangkatnya. Ini dia, saya juga akan pasangkan langsung LCD-nya seperti apa ya. Walaupun kita tahu di awal bahwa LCD-nya ini terlihat pecah bagian dalam, tapi saya penasaran ya. Ini dia, kita coba hubungkan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsumsi arus 0,4, 0,6. Kita tunggu. Wah, HP-nya belum menyala ya. 1,6 konsumsi arusnya, tapi HP-nya tetap tidak menyala. Wah, ampernya sudah 2,2 ampere ya. Seperti HP normal. Aduh, ini kenapa LCD-nya tidak menyala? Karena ini HP-nya tidak menyala, saya akan kembali lepas. Sudah ada perubahan ya. Konektor apa? Tadi di awal kita cas hanya 0,5 ampere, sekarang sudah 2,2 ampere, tapi HP-nya tetap tidak menyala. Sekarang saya coba siapkan LCD baru. Ini dia. Ini dia, kita siapkan LCD baru. Kita akan hubungan ke pengecasan seperti apa ya. Ada konsumsi arus 0,3, 1 ampere, dan dia muncul gambar baterai. Waduh, ini ya, berarti memang fix ini LCD baru tapi pecah dalam, udah nggak bisa nyala. Ini coba kita tekan tombol powernya ya. Ini sudah menyala tapi baterainya sepertinya habis. Harusnya 2 ampere, kita tunggu dulu sebentar. Oh iya, ini sudah muncul logo Apple-nya ya. Kita tunggu. Dan ya, dia bisa nyala sampai ke menu. Waduh, ada pinnya ya. Mantap. Ini sudah menyala, bisa sampai ke menu. Tapi di sini ada pinnya ya, baterainya 2%. Oke, kita berhasil memperbaiki iPhone X. Masuk dalam keadaan mati total. Jadi dia sudah ganti baterai, ganti LCD, tetap tidak nyala. Kebetulan LCD-nya juga pecah lagi. LCD baru pecah bagian dalam, ini juga nggak menyala. Kemudian kita perbaiki mesin, konsumsi arusnya sudah bagus. Kemudian kita ganti juga LCD-nya, alhamdulillah dia bisa menyala. Jujur ini adalah pertama kali saya memperbaiki HP iPhone X. Termasuk tadi saya belah layar, kemudian menyatukan laginya ternyata susah. Saya coba sampai 3 kali ya. Ini durasi recordingnya sampai 2 jam lebih hanya untuk mengerjakan satu HP. Itu lamanya di bagian mencetak mesin untuk disatukan ya, itu saya cukup lama ya. Maklum ini pertama kali. Ini tinggal kita nanti tunggu pinnya ya, kemudian kita lakukan pengecekan keseluruhan fungsi. Apabila normal, kita konfirmasi juga setuju ganti LCD di sini atau mau ganti LCD sendiri. Kalau ganti LCD di sini nanti kita belajar juga copy True Tone ya, supaya True Tone-nya tetap aktif. Jujur saya belum pernah, tapi ya nanti akan saya pelajari bagaimana mengaktifkan kembali True Tone-nya ya. Walaupun tanpa LCD ori, ini LCD-nya sudah LCD KW ya. Nanti kita coba belajar copy True Tone tanpa LCD ori. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.